Kita semua dipaksa untuk melupakan kenangan-kenangan yang pernah kita buat. Halo teman-teman semua, lo semua sedang mendengarkan podcast kita dengan gue, Iman Yosa. Oke, di sesi yang kedua ini, gue mau sedikit sharing dan memberikan asumsi gue mengenai perasaan kita di mana kita harus pergi dari seseorang yang dulu mungkin pernah membuat hati kita senang, pernah membuat hati ini sempat bahagia, dan namun dengan adanya situasi dan kondisi yang membuat kita harus pergi, kita semua dipaksa untuk melupakan kenangan-kenangan yang pernah kita buat, yang pernah kita lalui dengan pasangan kita. Sesuai dengan thumbnail yang sudah gue buat, pada sesi ini gue akan sedikit memberikan asumsi mengenai move on. Tapi memang ada beberapa asumsi dan definisi mengenai move on itu sendiri. Dan menurut gue, move on itu kita harus balik. Maksudnya gimana? Jadi gini, patah hati memang bukan pengalaman yang sangat menyenangkan. Tak ada satu penghiburan pun yang bisa membuat rasa sakitnya terelakkan. Namun, ini adalah suatu yang harus dihadapi oleh kita semua ketika kita berada di titik yang paling rendah dan kita harus bangkit kembali. Tak ada cara lain untuk meninggalkan patah hati selain dengan melaluinya. Dan berdasarkan buku yang gue baca, sejumlah psikolog menawarkan solusi nih yang bisa diterapkan untuk diri sendiri dari patah hati itu. Namun, perlu kita ingat sama-sama nih, tips move on ini tidak akan menguapkan seluruh kesedihan dalam waktu yang semalam. Jadi, memang move on memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi kita memang serius dengan pasangan kita gitu. Dan kita udah ada rencana-rencana yang baik ke depannya, tapi kita semua harus rela melepaskan pasangan kita. Tapi pada akhirnya, move on adalah sebuah proses dan tips yang ditawarkan para psikolog untuk ditawarkan agar kita mampu melewatinya dengan sehat dan tidak ada rasa mungkin ya kayak ngerasa trauma dengan pasangan gitu. Jadi kita nggak mau lagi berhubungan dengan orang yang baru, sehingga kita tidak akan terjerumus di dalam serangkaian perilaku yang dapat menyakiti hati kita sendiri dan diri kita sendiri tentunya. Dan menurut gua, move on itu kita harus balik kayak mana sih maksudnya? Jadi gini, menurut gua nih ya, ketika kita sudah memaksakan diri kita untuk kembali dengannya saat kita masih bersama dengan pasangan kita, tapi selalu ada masalah dan timbul kesalahan baru dan mungkin kesalahan yang lama yang selalu diulangi oleh pasangan kita, yang membuat kita semua menjadi lelah dan sudah tidak bisa memperbaiki hubungan kita. Tapi memang move on merupakan cara yang terbaik ketika kita sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan kita semua. Tapi move on itu sendiri juga memerlukan beberapa proses dan waktu yang nggak sebentar gitu. Karena sesuai dengan yang gue ucapkan tadi ya, bahwa move on itu kita harus balik kemana? Jadi kita harus mengupayakan diri kita sendiri, bagaimana caranya untuk mengembalikan mood kita, mengembalikan kebiasaan kita, dan mengembalikan perasaan hati kita seperti sedia kala sebelum kita mengenal pasangan kita. Tapi memang sulit untuk kembali ke masa lalu, dimana hal-hal yang baru sudah membuat kita terbiasa
kebiasaan-kebiasaan baru yang membuat kita lupa dengan kebiasaan lama kita, itu merupakan salah satu tantangan yang pasti harus kita lakukan. Karena apa? Move on merupakan pilihan dari diri kita sendiri yang memang ada konsekuensi dan ada untungnya juga. Dimana ketika kita memutuskan untuk move on, banyak kenangan-kenangan yang mungkin sulit dan lama dilupakan. Dan di sini gue akan ngasih kalian semua tips-tips supaya kita bisa bangkit dari perasaan terpuruk kita, perasaan sedih kita ketika kita sedang merasakan dimana titik diri kita merasa di titik paling rendah dan kita nggak tahu harus ngelakuin apa gitu. Dan tips yang pertama, jangan kepoin media sosial apapun tentangnya. Nggak perlu ngecek media sosialnya. Ini cuma akan memperkuat kehadirannya di hati kalian kembali. Akibatnya nih, semakin sulit bagi kita untuk berhenti berfantasi tentang dirinya. Dan hubungan kalian yang sudah kandas itu jadi susah dan sulit dilupakan. Nah, jadi usahakanlah untuk mengegoiskan diri sendiri untuk tidak mengetahui keberadaannya, tidak mengetahui tentangnya. Ya, memang butuh waktu untuk itu semua. Tapi ketika kita sudah berhasil melupakan orang yang menyakiti kita, mungkin ketika kita ingin melihat atau mencari tahu kabarnya kembali, tidak timbul perasaan seperti sedia kala, sehingga terhindar dari rasa gagal dalam move on. Lalu yang kedua, berhenti mempertanyakan kenapa hubungan kalian berakhir. Dan ini masalah apa? Ini adalah alasan kenapa move on itu sulit. Karena kita semua masih memikirkan dan mencari tahu kenapa hubungan kita bisa berakhir. Gak perlu terus-terusan mempertanyakan kenapa hubungan yang telah kalian jalani itu berakhir. Karena ini hanya akan membuat kita terus-terusan menjadi tokoh utama di dalam hidupmu, yang mana kita gak bisa untuk bangkit dari dan balik ke masa lalu, sehingga kita gak bisa mengembalikan diri kita seperti sebelum mengenal dia gitu. Lalu tips yang selanjutnya, bercermin kepada pengalaman. Kalian bisa membuat daftar apa saja yang seharusnya tidak pernah kamu lakukan, tapi pernah kamu lakukan demi dirinya. Dan ini akan membantu kita untuk melihat hubungan kalian dan menjadi memandang hubungan itu lebih jernih dan lebih sehat. Gimana maksudnya? Jadi kita pandai mengingat kembali ketika kita dulu menjalankan hubungan dengan orang lain atau mantan kita, hal-hal apa yang membuat kita bertengkar, membuat pasangan kita tidak nyaman sama kita, dan itu semua harus kita hindarkan dengan pasangan kita ketika kita sudah move on dengan pasangan kita yang baru. Nah, tips selanjutnya, lakukan hal-hal yang menyenangkan meskipun kalian nggak pengen ngelakuin itu gitu. Kalian bisa nyoba atau melakukan aktivitas yang biasanya membuat kita semua gembira, meskipun kelihatan kayak nggak mungkin, dan mencoba untuk menghibur diri sendiri walaupun maksa gitu ya. Terus aja bergerak. Seperti dengan hal tersebut penting untuk membuat kita terbiasa dan kita jadi tahu gitu fakta bahwa hidup terus berjalan meskipun dia sudah nggak lagi ada di sisi kita. Lalu yang terakhir, singkirkan barang-barang atau sesuatu apa saja yang bisa mengingatkan kita dengan mantan kita. Jauhkan barang-barang yang bernilai kenangan dari pandangan mata. Misalnya nih, foto, barang-barang kayak kalau misalkan perempuan nih boneka, pasti banyak tuh cowok yang ngasih boneka kan ke cewek. Dan kalian nggak perlu takut untuk melupakan barang-barang itu. Kalian bisa simpan kalau kalian nggak mau kehilangannya.
kalian bisa simpen dan sebisa mungkin jauhkan dari pandangan mata kalian untuk beberapa waktu atau untuk beberapa bulan, sampai kalian semua ngerasa bahwa muncul ketenangan kembali di hidup kalian dan kalian sudah bisa melupakan semua tentang yang pernah mantan kalian berikan dan pernah membuat kalian senang dengan barang tersebut. Jadi gitu aja sih menurut gue tentang gimana caranya move on ya. Ya walaupun di podcast yang kedua ini walaupun awal tapi udah bahas tentang move on kayaknya janggal gitu, tapi ya di sini gue hanya memberikan kalian semua tips dan trik supaya kita semua nggak terlalu terjerumus dan terpuruk dalam kondisi yang membuat kita malas untuk ngapa-ngapain, malas untuk bangun dari tempat tidur, pengennya rebahan, sedih. Kita harus bangkit, kita harus berani dan bertekad bahwa kita juga berhak untuk bahagia, karena kita semua punya hak masing-masing untuk bahagia juga. Gak cuman dia, kita juga punya. Untuk itu jangan pernah mengucilkan diri kita sehingga kita merasa bahwa kita gak pernah bahagia. Dan itulah tips-tips yang bisa gue bagikan ke kalian semua mengenai move on yang mungkin banyak dan sedikitnya bisa membantu kalian jika kalian sedang mengalami mengalami kondisi yang mungkin sama yang seperti gua udah ucapkan tadi. Oke, gitu aja untuk sesi kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.